Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faradosiyama alal mu'minin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Salam silaturahim untuk semua bersama Insan FM Kuningan ya. Pada kesempatan sore ini dengan semangat kebersamaan melalui udara, komunikasi spiritual dari keluarga besar Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuningan yang posisi saya dalam kepengurusan sebagai Ketua Komisi Kerukunan Antarumat Beragama. Alhamdulillah, terima kasih pada keluarga besar Top Crew Radio ya, Kuningan FM yang telah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuningan, sehingga Ramadan tahun ini semoga lebih berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini sebuah tema juga disajikan untuk Insan Kuningan FM dimanapun berada terkait dengan ibadah Ramadan dalam momentum pemakmuran masjid ya, atau musola. Beberapa hari Ramadan yang telah berjalan menjadi penguatan bagi kita ya, bahwa yang pertama kita tidak lupa dengan tujuan Ramadan itu sendiri. Kemudian berikutnya syariat-syariat yang terkait dengan Ramadan, dan kemudian juga ikhtiar kita ya di luar syariat yang terkait dengan pengembangan ilmu, pengelolaan strategi hidup, di dalamnya juga penyesuaian hidup ya. Ini yang juga menjadi desain ya, desain perjalanan Ramadan yang salah satunya ya, salah satunya adalah hubungannya dengan pemakmuran masjid. Nah, apa yang menjadi harapan kita semua dari Ramadan, kemudian bersinergis dengan masjid, dan kemudian tertuju kepada tujuan dari Ramadan itu sendiri, mewujudkan hamba-hamba Allah yang la'alakum tattaqun, hamba-hamba Allah yang bertakwa yang Allah muliakan, baik jangka pendek untuk kemuliaan dunia maupun jangka panjang untuk kemuliaan di dalamnya keselamatan serta kesuksesan akhirat yang alias kemudian terpadu sukses dunia akhirat. Nah, karena itu soal Ramadannya yang juga menjadi pemetaan yang jelas untuk menjadi perencanaan dan perjalanan kita semua. Dan kemudian yang kedua adalah ikhtiar dalam menjalani Ramadan seiring dengan pengembangan semangat pengelolaan kehidupan kita yang spesial bersuasana Ramadan, dengan kesibukan hari-hari kita juga yang tetap terkawal. Nah, maka kemudian salah satunya keberadaan masjid pun menjadi
lembaga atau wadah yang senantiasa diprogram untuk lebih plus, ya, lebih spesial, ya, pengembangannya, sehubungan memang Ramadan juga adalah sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, ya, bulan yang mengedukasi umat, bulan yang mengundang tamu-tamu Allah, yang dikhususkan spesial juga undangannya, yaitu untuk orang-orang yang beriman. Bulan yang kemudian berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, yang kemudian juga kehadirannya adalah sebagai tamu Allah yang agung, ya, yang hadir nggak lama 1 bulan, yang kemudian juga pergi kembali, yang kita harap akan membuahkan, akan mewujudkan kenangan yang berlaku untuk 11 bulan berikutnya. Nah, bagaimana persoalan Ramadan yang kemudian dalam hubungannya dengan masjid selanjutnya berdampak baik untuk kehidupan manusia? Di perbincangan sore inilah yang menjadi tema yang diamanatkan kepada saya. Sekali lagi saya Bin Mugina yang di kepengurusan MUI menangani program kerukunan antar umat beragama, salah satunya tempat ibadah, dan kemudian bagian dari aktivitas saya adalah di Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kuningan, yang berkonsentrasi juga pada upaya-upaya perjuangan pemakmuran masjid. Insan Radio Kuningan FM, ya. Insan Kuningan yang dimanapun berada yang menyimak suara saya di kesempatan sore ini, ya. Soal Ramadannya pasti sudah banyak kita serap, ya, sudah banyak kita dapatkan, walaupun terus menuju kualitas Ramadan pun menjadi bagian penting untuk kita kenali, kita pahami, agar saum kita senantiasa tidak sia-sia, ya. Nah, lalu kemudian bagian dari kebermaknaan Ramadan kita, ya, adalah juga ada 2 coupling. Satu, ada coupling aktivitas yang dikawal oleh syariat, oleh peribadatan, aktivitas menyangkut ibadah mahdoh. Lalu kemudian juga ada suasana kesibukan Ramadan yang juga dalam hubungannya dengan aktivitas sosial, ya, aktivitas muamalah, yang juga antara aktivitas sosial muamalah, ya, dengan aktivitas peribadatan yang terdesain dalam kegiatan Ramadan itu, ya tentu kita kawal untuk kemudian saling menguatkan. Nah, Ramadan itu adalah peribadatan yang terdepan itu bukan ekspos keluar. Ramadan itu terdepan itu adalah penguatan ke dalam, di mana penguatan ke dalam itu senantiasa berbasis iman, ya, berbasis keyakinan. Nah, dengan formal peribadatan yang terpaketkannya adalah berpuasa, ya, dan kemudian berpuasa dengan dikawal oleh kekuatan niat, ya, sehingga namanya di bulan lain ketika kelewat makan 1-2 jam saja itu begitu repot, tetapi luar biasa ketika Ramadan itu, ya, 12 jam lebih, ya, tidak makan siang, tidak minum, ya, menghentikan, ya, mengerem, tidak makan, tidak minum, termasuk juga hubungan suami istri, ya, gitu. Nah, itu ternyata berjalan juga banyak yang berhasil, ya, itu karena kekuatannya. Nah, kemudian sarana dari pencapaian tujuan Ramadan itu, ya, baik ibadah mahdoh yang disyariatkan
maupun ibadah Ramadan, aktivitas sosial yang saya sebut tadi, itu dua-duanya juga terbuka peluang ya, atau kemudian juga terkelola dengan sebuah wadah atau lembaga yang disebut dengan Baitullah, rumah Allah alias masjid ya, dan musola di dalamnya. Nanti saya komen sedikit ya, apa itu masjid, apa itu musola. Nah, kita lihat misalnya orang mengawali Ramadan kumpul di malam hari ya, serangkaian dengan sholat isya, itu kemudian mengkhususkan ke masjid, karena setelah sholat isya kemudian ada satu paket kegiatan yang disyariatkan secara khusus di bulan Ramadan adalah sholat tarawih ya. Nah, itu syariat Ramadan melakukan sholat tarawih ya, walaupun bisa di rumah, tetapi kemudian ada kebermanaan yang lebih istimewa ketika kemudian mayoritas umat Islam di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuningan, menunaikan sholat tarawih di masjid dan di musola. Nah, ini momentum pemakmuran masjid juga terkawal dengan syariat. Berikutnya, ba'da tarawih, sebetulnya baca Quran itu tidak satu-satunya merupakan paket di bulan Ramadan, walaupun Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan juga menjadi ciri khas persahabatan umat Islam yang juga mengimplementasikannya ya, kemudian melakukan tilawahnya, bertadarusnya banyak terjadi kemudian secara bersama-sama di masjid atau di musola. Nah, itu salah satunya seperti misalnya ba'da sholat tarawih. Nah, terus beres sholat tarawih, kemudian juga beres tadarus ya. Besoknya tidak hanya sholat subuh ya, banyak kemudian juga masjid-masjid yang menggelar kuliah subuh ya, atau tausiah atau pengajian subuh atau kultum ya, begitu pada sholat subuh. Nah, sehingga suasana masjid pun menjadi momentum untuk kemudian terjadi pemakmuran dalam melakukan pelayanan terhadap kegiatan sholat subuh berjamaah. Nah, pada saat sholat subuh yang biasanya hanya sholat saja secara berjamaah, zikir dan kemudian pulang, atau kalaupun ada kuliah subuh sewaktu-waktu, maka bisa terlihat di suasana Ramadan itu para DKM juga dengan para ulama MUI yang bertebaran di kecamatan, di desa gitu kan ya, itu memiliki tugas-tugas yang terpetakan di masjid-masjid dan di musola-musola. Nah, sehingga sholat subuh berakhir, lanjut zikir dan kemudian kultum atau kuliah subuh. Di situ kemudian ketika mau bubar ada satu kesempatan juga yang menjadi kerinduan dan harapan sukses melalui ibadah mahdoh, yaitu sholat suruh misalnya. Sholat suruh. Mungkinkah setelah sholat suruh nyambung sholat duha? Mungkin kalau kemudian bertahan di masjid. Ya, sholat suruh itu adalah sholat yang satu rangkaian, karena pada subuh ada aktivitas tadarus, tausiah, dan kemudian sholat suruh ya. Nah, nyambung kemudian sholat duha. Maka beberapa paket peribadatan Ramadan itu senantiasa satu kesatuan dengan pemakmuran masjid. Karena itu diingatkan kepada para takmir masjid ya, bahwa tidak hanya sebelum Ramadan melakukan penataan masjid, maka akan baik ya pengelolaan masjid terus berlangsung 3 hari. Pelayanannya dibuat piket ya, begitu, dibuat tim, dibuat panitia, sarananya juga dikhususkan ya, baik sarana peribadatan maupun sarana sosial ya. Begitu pula keamanannya ya, gitu kan. Nah, kita sekalian tahu ya, insan Kuningan FM, bahwa di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu ya. Tapi tidak kemudian berlaku serta merta ya. Ternyata ada juga setan yang bergentayangan, misalnya jamaah tarawih kehilangan sandal jepit di masjid gitu kan ya, gitu kan. Kemudian juga misalnya
Jangan sampai terjadi ya kehilangan kendaraan atau apalah, barang-barang HP gitu atau apa. Enggak, insya Allah ya aman, karena eh, di samping ada suasana di Ramadan itu setan-setan dibelenggu ya, keimanan umumnya orang itu apa namanya, terjadi kenaikan ya begitu. Maka di Ramadan itu juga para takmir masjid pun senantiasa melakukan penataan di lingkungan masjid, termasuk di dalamnya security.